Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hafizul. Tim saya 2100018379. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UK, yaitu resume tugas dari pertemuan pertama hingga pertemuan 4. Tugas pertemuan pertama 1A, yaitu pendaftaran WA web. Tugas dilakukan dengan mengirimkan bukti screenshot WA. Tugas pertemuan 1B, yaitu pendaftaran GitHub. Di sini mahasiswa diharuskan melakukan pendaftaran GitLab dengan cara tugas dilakukan dengan mengirimkan bukti screenshot profil GitLab. Tugas pertemuan 2A, yaitu konsep clean sheet and server sheet. Di sini mahasiswa disuruh melakukan perbandingan antara clean sheet dan server sheet. Aspek yang dibandingkan yaitu secara bahasa, clean sheet yaitu artinya sisi pengguna dan server sheet artinya sisi penyedia. Secara pengertian, clean sheet merupakan bahasa pemrograman web yang pengolahannya dilakukan oleh komputer pengguna atau pengunjung. Sedangkan server sheet, bahasa pemrograman web yang pengolahan datanya dilakukan oleh server atau penyedia. Contoh dari clean sheet yaitu HTML, CSS, JavaScript, dan XML. Sedangkan server sheet yaitu PHP, ASP, dan Net dan Java. Clean sheet sudah memiliki library tersendiri, sedangkan server sheet harus memproses semua script termasuk yang di dalam kategori clean sheet. Tugas pertemuan 2B. Persiapan kelas programming web editor source code. Di sini saya menggunakan Sublime Text. Kekurangannya itu ada beberapa plugin yang belum terinstall, sehingga harus menginstalnya secara manual. Kelebihan aplikasi yaitu ringan dan mudah digunakan. Tugas pertemuan 2C, yaitu persiapan kelas programming web server localhost. Di sini saya menggunakan SAM, di mana SAM memiliki kelebihan yaitu dapat didapatkan dengan gratis, banyak yang sudah menggunakannya, memiliki keamanan yang cukup memuaskan, serta platform multi-platform. Kekurangannya yaitu tidak cocok menangani data yang besar. Tugas pertemuan 2D, persiapan tools programming web, tools kolaborasi invite member. Ini mahasiswa disuruh membuat project pada GitLab masing-masing, kemudian menginvite Bapak dosen Ali Tarmuji untuk menjadi developer. Project ini berfungsi sebagai tempat pengumpulan tugas-tugas PWeb nantinya. Tugas pertemuan 3A, pemahaman HTML. Hypertext Markup Language atau sering kita sebut dengan HTML merupakan suatu bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan web teks. HTML merupakan markup teks untuk mendeskripsikan web teks. Suatu markup language merupakan serangkaian markup teks. Pada tahun 1980, IBM berniat membuat bahasa kode untuk menggabungkan teks dengan perintah performatan agar mengenali elemen dokumen. Bahasa tersebut kemudian dinamakan dengan markup language, sedangkan IBM sendiri menamakannya dengan Generalized Markup Language atau GML. Pada tahun 1986, ISO mengeluarkan standarisasi bahasa markup dengan berdasarkan GML, kemudian dinamakan dengan Standard Generalized Markup Language atau SGML. Bahasa SGML ini kemudian dipublikasikan sehingga banyak digunakan di dunia. Pada tahun 1989, Chilau Team bekerja sama dengan Wanderlei Robert di sebuah lembaga penelitian fisika energi tinggi CERN di Jenewa untuk mencoba mengembangkan SGML sehingga melahirkan Hypertext Markup Language atau sering disebut dengan HTML yang digunakan untuk membuat halaman website. Tugas pertemuan 3B. Pada
mulai dari tugas pertemuan 3B ini, kita akan sering melakukan praktik-praktik. Praktik 3B yaitu memformat paragraf dengan HTML. Inilah pemformatannya. Yang pertama ada tag HTML untuk berfungsi untuk mendefinisikan HTML, kemudian head sebagai judul untuk kepala, langsung title ini nanti judulnya nanti yang ada di atasnya. Langsung saja lihat hasilnya aja biar mudah dijelaskan. Di sini tadi title tugas 3B ini atau judul akan di-outputkan dari di sini. Head dan body merupakan badan dari HTML, yaitu berisi tentang script nantinya. Seperti ini, di sini ada center, yaitu teks untuk menulis tengah, langsung sub, dan seterusnya. Yang akan diserahkan nanti lebih lanjut pada tugas-tugas selanjutnya. Tugas pertemuan 3C, yaitu pencetakan form huruf dengan HTML. Untuk mencetak font huruf dengan HTML, kita dapat menggunakan text form yaitu font huruf HTML, salah satunya itu dengan untuk membuat garis bawah huruf ditebalkan atau huruf miring, itu menggunakan tag B atau I atau U. Kalau tag B itu digunakan untuk mencetak huruf tebal, sedangkan I untuk mencetak huruf dengan miring, dan tag U yaitu untuk mencetak huruf dengan garis bawah. Tag ini juga masing-masing tag ini memiliki pasangan. Jadi sehingga untuk membuat teks ini harus melakukan dengan menuliskan pasangannya juga. Tugas pertemuan 3D. Teks pangkat atas dan bawah dengan HTML. Untuk menuliskan pangkat atas, kita menggunakan tag sub seperti contoh berikut ini. Contoh yang sudah tertera. Contohnya pangkat atas itu BR X pangkat 2. Di sini ada tag sub depannya dan belakangnya ada sub juga. Kita lihat dari hasil outputnya di webnya tidak kelihatan. Dan untuk kalau teks pangkat bawah kita menggunakan sub. Kalau atas tadi sub, kalau bawah sub. Tugas pertemuan 3E. Tag ganti baris. Untuk mengganti baris dalam HTML, kita menggunakan tag BR. BR merupakan tag yang tidak memiliki pasangan, sehingga tidak ditulis pasangannya. Tidak tulis /BR, tidak. Seperti di contoh ini, ada seorang mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan angkatan 2001, BR, padahal di sini kita langsung lurus saja, nggak ada ganti baris, sedangkan di webnya udah ganti baris. Selanjutnya untuk tugas pertemuan 3F yaitu tag form di HTML. Di sini ini 3F tag form HTML. Untuk menuliskan form, kita menggunakan tag form. Untuk jenisnya ada fast, itu mengatur jenis tulisannya apa, seperti Times Roman, Arial, atau Ironbark. Color, warna, dan size untuk
ukurannya. Bisa kita lihat di sini di tulisan pertama, fontnya, face-nya Times New Roman, color-nya blue, dan size-nya 7. Bisa kita lihat di sini warnanya sama kan. Dan yang untuk kedua itu font jenisnya tulisan Arial Black, colornya warna hijau dan besarnya 10. Bisa kita lihat perbedaannya kan sangat jelas. Untuk yang di atasnya tadi ini kita di title atau di H1 kita tidak menggunakan font apa aja, jadi di sini normal. Teks juga sama aja. Selanjutnya di tugas pertemuan 3G itu menyisipkan gambar dan anchor link di HTML. Bisa lihat teksnya di sini. Untuk menyisipkan gambar, kita menggunakan tag imd search untuk mencari lokasi dari atau nama gambar yang ingin kita sisipkan. Contohnya di sini logo. Jenis gambarnya bisa JPG atau PNG. Di sini kita pakai PNG. Bisa lihat sini gambarnya, di sini ada logo. Untuk gambar yang kedua atau post di sini sama. Untuk menyisipkan anchor link, kita menggunakan link ahref sama dengan nama file HTML yang dituju. Di sini tadi di logo, tempat logo dan tempat file HTML lainnya ini harus berada dalam satu folder atau satu tempat, tidak bisa di tempat lainnya. Jika kita dari sini tadi di menyisipkan anchor link, ini ada klik kata ini di sini. Jadi kita jika mengklik kata ini nanti kita akan diarahkan ke file ini yang modifikasi pweb tugas 3G. Seperti ada gambar sini. Ini hasil modifikasinya. Dikasih background warna hijau, ditambah gambarnya di sini, kita bisa balik lagi. Sebelum modifikasi di sini klik. Nah, di sini tadi saya tambahkan tugas lain nih. Jadi klik sih. Kita nanti ke halaman yang lainnya. Selanjutnya ke tugas pertemuan 3H, yaitu pemformatan tabel di HTML. Cukup mudah untuk tabelnya. Kita menggunakan text table, tagnya table, border, cell padding ini untuk lebarnya, cell spacing untuk spasinya, dan width untuk lebar keseluruhannya. Kita menggunakan persen, bisa pixel juga, tapi saya lebih senang menggunakan persen. Jadi kayak gini, kalau lebar kan segini 100%, kalau segini, kalau setengah ini berarti 50%, kayak gitulah. Height untuk tingginya. Untuk membuat baris kita menggunakan tag tr, untuk membuat kolom kita menggunakan tag td. Selanjutnya kita lihat hasil keluarannya. Nah, ini. Ini di sini ada call span, berarti kita meleburkan 3 tabel jadi sini 1. Selanjutnya tugas pertemuan 4. Pada tugas pertemuan 4 ini yaitu materinya frame dan from. Untuk membuat frame, di sini saya membuat frame dengan nama file pweb 2002 tugas 4. Ini untuk awalnya kita harus menuliskan frame setnya dahulu. Untuk bikin frame, kita harus membuat frame set terlebih dahulu, yaitu memformat frame-frame apa aja yang nanti ditampilkan. Di sini kita saya menampilkan 3 frame 1, frame 2, dan frame 3. Frame 1 ini nanti akan diarahkan pada file frame 1 HTML.
yang 2 frame 2 HTML, dan yang 3 frame 3 HTML. Jadi intinya ini beda-beda web ini semua ya, beda-beda filenya. Dalam satu ini ada beberapa file nanti yang ditampilkan, ada beberapa web nanti yang ditampilkan. Jadi pada file frame 1 ini kita tulis saja judul. Sebenarnya bisa apa saja, tapi saya untuk mempersingkatnya judul aja. Pada frame kedua ini saya tuliskan menu. Nanti saya tuliskan menu di sini. Dan frame ketiga saya tuliskan halaman kosong atau halaman beranda. Tidak saya kasih apa-apa. Pada frame 2 ini saya tuliskan anchor link. Targetnya ada 3. Jadi nanti untuk nanti munculnya link tersebut pada frame ketiga. Di sini ada from. Di sini kan ada materi from. Di sini ada link ke from. Latihan from di sini. Untuk membuat form, kita menggunakan tag from. Action ini nanti kita pas kita submit ini lari kemana, hasilnya nanti apa berpindah kemana. Langsung metodenya get. Ada beberapa tipe dalam form, ada text, ada selection, ada radio, dan lainnya. Di sini akhir ada tipe submit untuk mensubmit atau menyimpan hasil yang kita inputkan ini, dan tipe reset untuk menghapusnya. Di sini pada selection kita bisa memilih. Kalau tadi yang teks ini kita menuliskan, misalnya nama, apa namamu, ini alamat. Kalau di selection ini pemilihan satu aja, nggak boleh semuanya. Misalnya kita nanti mencet Islam aja. Tapi kalau kita mencet Kristen, dan yang Islam ini nanti hilang. Jadi langsung aja kita lihat hasil dari webnya, web text-nya. Kita lihat tadi sini, ini sini frame pertama, sini frame kedua menu, dan ini frame ketiga halaman beranda atau warm, ini halaman kosong kan. Jika kita nanti mengklik pada anchor link latihan from ini, pada layar frame ini akan berubah menjadi layar from. Begitu nanti kita sebaliknya, kalau kita mencet pada layar from ini, kita mencet layar home, nanti berubah menjadi layar frame 3. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.